Berbentuk seperti tabung dari sisi manapun, kemungkinan seperti wadah. Nyatanya ini adalah kamera. Jika pada umumnya kamera terdapat LCD tapi berbeda dengan kamera satu ini, kamera ini biasa disebut dengan lens style kamera karena berbentuk unik dan menarik. Jika dinyalakan, depannya akan langsung menonjol layaknya kamera SLR ataupun mirrorless dedicated. Ya, ini adalah kamera Sony GX100. Mari kita bahas. Halo, selamat datang di GN Review. Ya, kamera ini keluaran tahun 2013 September dan sudah bisa dikatakan discontinue. Memiliki berat yang cukup ringan, hanya 179 gram, dibalut dengan lensa Zeiss. Kamera ini cukup layak diacungi jempol. Di sisi kanan bodi terdapat logo Sony, indikator baterai dan memori, lubang strap kamera, serta kunci pengait untuk membuka dan menutup tempat baterai. Sedangkan sisi kiri bodi terdapat logo Zeiss disertai katup flap untuk charge dan tempat memori serta tombol reset, shutter button dan shutter zoom out dan zoom in. Dari sisi depan kita bisa lihat terdapat logo Carl Zeiss Vario Sonar Multi Coating T yang berfungsi mengurangi refleksi cahaya dengan bukaan 1,8 sampai maksimal 4,9 dengan panjang fokus 10,4 mm sampai 37,1 mm. Sedangkan tampak atas bodi terdapat logo NFC, button on off, dan dua buah mikrofon yang berguna untuk merekam video. Sedangkan di dekat pengait terdapat logo Cybershot, Sony, DSC GX100 dan OSS Optical Steady Shot. Selain itu, tampak samping terdapat control ring yang berfungsi sebagai manual fokus ataupun optical zoom. Kamera ini memiliki optical zoom sebesar 3,6 kali optical zoom yang jernih ketika di zoom dan menghasilkan gambar tanpa pecah. Pengait bagian belakang jika dibuka terdapat baterai dengan kapasitas 630 mAh. Baterai ini cukup kecil mengingat zaman sekarang kapasitas minimal baterai kamera sudah mencapai lebih dari 1000 mAh. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir mengingat ini kamera bisa di charger dengan power bank sehingga memudahkan untuk dibawa kemanapun tanpa takut kehabisan baterai. Dengan menggunakan kabel Type B, pengisian dapat dilakukan kurang lebih memakan waktu 2 jam. Sedangkan dalam penggunaan kamera bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menekan on off, kemudian sambungkan melalui WiFi dengan memasukkan passcode yang berada di balik baterai. Yang kedua, bisa langsung menggunakan NFC. Tinggal buka aplikasi Play Memories Mobile, kemudian tempelkan. Tinggal tunggu beberapa saat, kamera siap digunakan. Perlu diingat juga, jika menggunakan NFC, alangkah baiknya sudah diset otomatis untuk penyambungan WiFi agar tampilan kamera tidak terjadi patah-patah atau lagging. Kemudian kamera siap untuk digunakan. Tentukan titik fokus sampai berwarna hijau dan take the picture. Sedangkan bagian bawah bodi terdapat lubang strap yang dapat dipasangkan di tripod maupun mini tripod. Ketika dikaitkan dengan smartphone dan dipasangkan dengan tripod, ini kamera benar-benar layaknya kamera profesional karena pengaturan yang menyerupai SLR maupun mirrorless. Di pojok kanan atas terdapat mode intelligent auto, superior auto, program auto, aperture maupun shutter speed. Untuk pojok kiri bawah terdapat gambar obeng. Ketika dibuka terdapat beberapa menu setting. Ada soft timer, focus mode, talk shutter, still image size dari ukuran terbesar 20 megapiksel sampai terkecil 3,7 megapiksel. Sedangkan untuk size of review image bisa 2 megapiksel ataupun original
yang berfungsi ketika menyimpan di ponsel. Kita beralih bagian video. Untuk mode video hanya terdapat auto saja, tidak ada manual program baik shutter, aperture maupun pengaturan exposure. Ketika buka setting, kita bisa melihat fokus mode, bisa otomatis ataupun manual. Selebihnya fix, tidak ada pengaturan lagi dalam menggunakan mode video. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kualitas hasil video jika dikomparasikan side by side dengan GX1 yang memiliki sensor APS-C dengan menggunakan lensa kit bawaan. Bisa dilihat kedua kamera dalam mode video dengan program auto dan tanpa editing apapun. Dari kedua kamera tersebut bisa dilihat terdapat perbedaan yang cukup mencolok, di mana GX100 jauh lebih cerah dan memiliki warna yang tajam. Berbeda dengan GX1 yang terkesan natural, baik dari segi warna maupun kondisi cahaya. Hal ini dapat dipengaruhi dari bukaan yang cukup lebar f1,8 dengan GX1 yang memiliki bukaan f3,5. Mungkin akan berbeda cerita jika GX1 dipasangkan dengan lensa fix OSS 50mm f1,8, sehingga dari bukaan akan setara f1,8, tapi secara ukuran sensor akan berbeda. Berikut sampel beberapa contoh pengambilan foto dan video dalam kondisi malam hari dari Sony GX100. Guys, ini aku gunakan kamera Sony GX100 untuk ngerekam sambil jalan, sambil tes OSS nya gimana. Aku gunakan mic kamera ya, langsung di kamera bisa dilihat kestabilan gambarnya. Menurut kalian gimana? Bisa dinilai sendiri. Untuk hasilnya cukup tajam ya, cukup jelas, minim noise. Coba agak gelap sedikit guys, kelihatan ya. Ini mode auto, nggak ada mode programnya, jadi langsung. Oke, sekarang aku coba jalan agak cepat. Oke, gimana? Cukup stabil apa enggak? Warnanya dapat ya, saturasinya, tapi kayaknya terlalu over deh warnanya, kurang natural. Oke, aku pelankan jalannya, kalian bisa lihat hasilnya. Ya, itu tadi review mengenai Sony GX100. Beberapa kelebihan yang bisa didapatkan: yang pertama, cukup kecil dan mudah dibawa, desainnya menarik, bokehnya rata dan rapi, udah ada lensa Zeiss nya, even low lag-nya cukup bagus, video sampai 36 menit, jeda otomatis 18 menit dari baterai penuh sampai habis. Adanya control ring layaknya kamera DSLR ataupun mirrorless yang berfungsi mengatur optical zoom maupun manual fokus. Beberapa kerugian yang didapatkan dari kamera ini: cukup lama koneksi ke HP, sangat menyebalkan sekali jika ada momen yang cepat yang bisa didapatkan di kamera biasa, tinggal on and shoot. Baterai relatif kecil, video hanya auto saja.
Nah, setelah melihat beberapa kelebihan dan kekurangan, bagaimana Sony GX100 ini menurut kalian guys? Masih worth it kah di tahun 2021 ini Sony GX100? Menurutku masih worth it banget ya sebagai kamera secondary, bukan kamera utama. Mengapa? Di harga yang bisa dibilang cukup murah, di rentang 2 jutaan sampai 3 jutaan saja, kita bisa mendapatkan berbagai fitur yang cukup menggiurkan. Ya guys, sekian video kali ini mengenai Sony GX100. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan waktunya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.